di ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang pada Kamis 2 Maret 2023 dalam acara Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ke-25. Berikut liputannya. Perayaan Hari Lahir Fakultas Dakwah dan Komunikasi ke-25 UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan di ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Kamis 2 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3, Biro AAKK, Dekan terdahulu dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dekan dari setiap fakultas, serta mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Profesor Dr. Aflatun Mukhtar MA, selaku Dekan pertama Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyampaikan, yang harus dijaga di Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah moralitas, integritas, serta mahasiswa dengan jiwa berani dan ambisi. Dr. Hamidah MAG, selaku Wakil Rektor 3 UIN Raden Fatah Palembang mengatakan bahwa perkembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang semakin lama semakin meningkat dan maju. Dr. Ahmad Syarifuddin MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengatakan agar peringatan Hari Lahir Fakultas Dakwah dan Komunikasi perlu ditradisikan ke depannya karena bisa menyambung silaturahmi terhadap pimpinan-pimpinan terdahulu. Baik Bu, bagaimana perkembangan yang terjadi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang terjadi sejak Ibu menjadi dekan di Fakultas Dakwah hingga saat ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi kelahiran ya, tahun 1999 itu lahir Fakultas awal mula operasional Fakultas Dakwah. Pada waktu itu saya masih bina skripsi dan Fakultas Dakwah juga gedungnya itu numpang di sana ya, numpang istilahnya. Carikan gedung karena memang fakultas baru, kemudian berkembang berikutnya pindah lagi ke Gedung Putih ya. Waktu itu tahun 2004 saya dekan Fakultas Dakwah, dekan perempuan pertama Fakultas Dakwah. Kemudian 2008 kita pindah ke gedung ini, saya periode kedua dekan Fakultas Dakwah. Nah pada waktu itu ketika saya masih dekan periode pertama, program studi Fakultas Dakwah masih KPI dan BPI, hanya 2 prodi. Kemudian setelah itu kita mengembangkan prodi-prodi baru, sistem informatika, kemudian jurnalistik. Tetapi kedua prodi itu sekarang diambil, jurnalistik masih sini ya, sistem informatika yang diambil alih oleh Saintek karena cikal bakal berdirinya Fakultas Saintek membutuhkan program studi sistem informatika. Padahal pada waktu itu banyak sekali peminat yang untuk masuk prodi itu. Sampai-sampai ada salah seorang tokoh di Sumatera, dia bilang, Bu Hamidah kamu buka prodi apa katanya, ini banyak sekali anak saya juga pengen masuk prodi itu. Saya bilang Pak, sistem informatika itu sama dengan prodi yang di bidang komputer dan saat ini memang dibutuhkan ya. Jadi setelah tamat itu bisa langsung bekerja. Jadi alumni awal sistem informatika itu sudah banyak, ada yang di Pertamina. Saya ketemu dengan salah seorang alumni, dia bekerja di refinery Pertamina, pegawai tetap gitu. Bangga juga kita kan. Ya, kemudian prodi itu diambil untuk pendirian IAIN menjadi UIN, maka diambil untuk Fakultas Saintek. Berikutnya setelah saya habis, kemudian Pak Kusnadi, Pak Sarip itu kan mengembangkan fakultas ini luar biasa, sehingga jumlah peminat masuk Fakultas Dakwah ini semakin hari semakin meningkat. Di periode pertama saya jadi dekan itu, kita sampai turun ke lapangan. Dekan, Badek 1, 2, 3 itu turun sosialisasi. Tetapi jumlah mahasiswa masih sekitar 50, satu prodi 50, jadi hanya 100. Tapi sekarang ini sudah luar biasa ya, banyak sekali. Jadi perkembangannya udah lumayan maju. Kemudian ada prodi yang sudah mendapatkan akreditasi unggul, yang ada juga akreditasi A, 2 prodi, dan yang lain mudah-mudahan menyusul. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ke depan Fakultas Dakwah, saya berharap Fakultas Dakwah akan membuka program studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, terima kasih Bu ya. Ya. Baik Pak, pertanyaan pertama itu bagaimana perasaan Bapak terhadap pelaksanaan Hari Lahir Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ke-25 ini? Baik, hari ini saya sangat berbahagia sekali karena hari ini adalah peringatan Hari Lahir yang ke-25 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang dulunya bernama Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi sesungguhnya
dengan izin operasionalnya yang ditetapkan tertanggal 27 Februari 1998, dan alhamdulillah saat ini sudah berusia 25 tahun, sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan peringatan hari lahir Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tentu perasaan bahagia ini bukan tanpa sebab, karena pertama kita alhamdulillah sebagai, ya kalau boleh saya bilang bahasa kita, insan Fakultas Dakwah ya. Kita sebagai dosen, sebagai tendik, bahkan sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi perlu merasa bangga karena hingga saat ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi masih eksis dan mengalami perkembangan yang baik dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, misalnya program studi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi saat ini 60% sudah terakreditasi A atau unggul, dan selebihnya sedang dalam proses untuk menuju unggul juga. Mudah-mudahan kita doa kita semua prodi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini menjadi unggul. Baik Pak, kemudian harapan Bapak ke depannya untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, kemudian saya juga berharap ke depan peringatan seperti ini, peringatan hari lahir ini perlu ditradisikan. Siapapun yang ada di Fakultas dan Komunikasi, siapapun pimpinannya, karena dalam kesempatan memperingati hari lahir itu kita bisa bersilaturahim dengan para pimpinan sebelumnya, bahkan dengan para purnawan bakti ya, yang sudah paripurna, baik dosen maupun tendik bisa bersilaturahim kembali, termasuk dengan yang masih aktif dari seluruh komponen yang ada di fakultas untuk menjalin silaturahim dan juga sama-sama berkomitmen untuk membangun lembaga ini. Baik, terima kasih Bapak. Demikian liputan hari ini, saya Redin Mariska dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.